Halo, perkenalkan nama saya Puji Widianto. Di sini saya akan membacakan PPT yang berjudul Bullying dan Body Shaming. Identifikasi masalah. Aura adalah seorang siswi di lingkungan sekolah yang mengalami bullying karena gendut. Hal ini menyebabkan Aura menjadi tidak percaya diri dan menutup diri. Uraian masalah. Bullying karena fisik atau bisa disebut dengan body shaming. Dampak negatif pada kesehatan mental Aura: ketidakpercayaan diri, penutupan diri, ketidaknyamanan, dan rasa tidak aman di lingkungan sekolah. Alternatif kebijakan pencegahan. Yang pertama, kampanye anti-bullying dan body shaming di sekolah. Kedua, edukasi tentang body positivity dan toleransi terhadap perbedaan. Ketiga, peningkatan pengawasan di sekolah untuk pencegahan tindakan bullying. Keempat, pembentukan program konseling dan pendamping bagi korban bullying. Alternatif kebijakan penanganan. Yang pertama, memberikan sanksi tegas kepada pelaku bullying. Kedua, memberikan dukungan psikologis kepada korban bullying. Ketiga, memberikan fasilitas media antara korban dan pelaku bullying. Keempat, melibatkan orang tua dan juga komunitas dalam upaya pencegahan serta penanganan bullying. Usulan kebijakan. Yang pertama, berfokus pada pencegahan dengan cara memperkuat kurikulum sekolah, masukkan materi tentang anti-bullying dan body positivity ke dalam kurikulum sekolah. Kedua, pelatihan guru. Berikan pelatihan kepada guru tentang cara mengenali tanda-tanda bullying dan bagaimana menanggapi dengan tepat. Ketiga, melibatkan orang tua dengan cara mengadakan pertemuan orang tua untuk menjelaskan tentang bullying dan bagaimana mereka dapat membantu mencegahnya. Keempat, membuat lingkungan sekolah yang inklusif. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang terbuka dan ramah bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang ataupun penampilan mereka. Kedua, memperkuat penanganan dengan cara 1. Membentuk tim anti-bullying. Dengan adanya pembentukan tim anti-bullying di sekolah yang bertugas menangani kasus bullying dengan cepat dan efektif. 2. Membuat prosedur pelaporan yang jelas. Dengan adanya prosedur pelaporan yang jelas dan mudah diakses, serta dapat mudah dipahami oleh siswa untuk melaporkan tindakan bullying. Ketiga, memberikan sanksi yang tegas. Berikan sanksi yang tegas kepada pelaku bullying, seperti skorsing atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Keempat, mendukung korban bullying dengan memberikan dukungan psikologis dan konseling kepada korban bullying untuk membantu mereka mengatasi trauma dan juga membangun kembali rasa kepercayaan diri. Rencana tindakan ada 3, yaitu yang pertama jangka pendek, kedua jangka menengah, ketiga jangka panjang. Rencana tindakan dengan jangka pendek. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bullying serta body positivity kepada seluruh siswa, guru, dan staf sekolah. Kedua, membentuk tim anti-bullying dan menyusun prosedur pelaporan yang jelas. Ketiga, memasukkan materi tentang anti-bullying ke dalam kurikulum sekolah. Rencana tindakan jangka menengah. Yang pertama, dengan melakukan pelatihan kepada guru tentang cara mengenali tanda-tanda bullying
serta bagaimana menanggapinya dengan tepat. 2. Melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying. 3. Mengembangkan program konseling dan dampingan bagi korban bullying. Rencana tindakan dengan jangka panjang. Yang pertama, membangun budaya sekolah yang inklusif dan juga ramah bagi semua siswa. Kedua, memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan anti-bullying secara berkala. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, seperti contohnya yaitu pihak dinas pendidikan, kepolisian, dan juga lembaga perlindungan anak. Selain itu, ada juga hal-hal yang penting yang dapat kita ingat. Yang pertama, upaya pencegahan dan juga penanganan bullying harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Kedua, penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Ketiga, bullying dan body shaming adalah bentuk kekerasan yang tidak boleh dibiarkan. Maka itu, kita harus benar-benar bersama-sama melawannya untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan inklusif. Ini adalah hasil dokumentasi saya atau hasil wawancara saya kepada narasumber yang terkait. Dia bernama Naura dan dia memiliki kenangan yang buruk. Kenangan yang buruk ini yaitu di masa dia SMA. Dia itu diejek sama temannya karena dia gendut dan yang ngejek itu kurus. Bahkan dia sampai merasa kurang percaya diri dan juga susah untuk bergaul sama teman karena kurangnya percaya diri itu. Karena efek bullying itu, si anak ini dia jadi sering di kamar dan jarang bergaul. Dan itu adalah percakapan yang saya tanyakan ke dia. Saya tidak berani menanyakan banyak-banyak karena saya takut dia akan merasakan kesedihan yang mendalam. Dan selain itu, dia juga tidak mau ditanyai yang terkait dengan yang bersangkutan bullying di masa dia SMA. Sekian dari pembacaan PPT dari saya dan terima kasih.